Please subscribe. Vietnam mulai ketar-ketir, Michelle Baker jadi ancaman serius, Van Hao kembali disinggung. Siapa sangka ketajaman Michelle Baker bersama timnas Indonesia di Piala AFF 2026 ternyata mulai membuat Vietnam merasa ketar-ketir. Striker muda berusia 19 tahun itu yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia tampil luar biasa sejak awal turnamen. Hanya dalam 2 pertandingan, Baker sudah mengoleksi 4 gol dengan rincian 3 gol ke gawang Kamboja dan 1 gol saat menghadapi Timor Leste. Performa impresif tersebut membuat nama Michelle Baker langsung menjadi sorotan. Bukan hanya mendapat pujian dari publik Indonesia, tetapi juga mulai menarik perhatian media luar negeri, dan salah satunya datang dari Vietnam. Lewat salah satu media lokalnya, The Theo 247, secara terang-terangan menyebut Baker sebagai ancaman serius yang harus diwaspadai oleh The Golden Stars Warriors. Hal itu tentu bukan tanpa alasan. Seperti yang diketahui, Indonesia dan Vietnam berada di grup A dan akan saling berhadapan pada laga terakhir fase penyisihan grup. Dan pertandingan tersebut diprediksi menjadi duel penentu siapa yang akan keluar sebagai juara grup. Menjelang laga penting itu, The Theo 247 menilai Vietnam harus segera menemukan cara untuk menghentikan pergerakan Michelle Baker. Selain sedang berada dalam performa terbaiknya, Baker juga memiliki keunggulan fisik yang sangat mencolok. Dengan tinggi badan mencapai 198 cm, striker muda timnas Indonesia itu dianggap sangat berbahaya dalam duel udara maupun adu fisik di kotak penalti. Oleh karena itu, Vietnam diperkirakan akan mengandalkan para pemain bertahan seniornya untuk meredam ancaman dari Baker. Dan salah satu nama yang kembali menjadi sorotan adalah Doan Van Hao, bek yang tentu sudah sangat dikenal oleh para pendukung timnas Indonesia. Bahkan media Vietnam ini seolah mengeluarkan ancaman bagi Baker dengan kembali mengingatkan nasib Evan Dimas di SEA Games 2019 saat bersua Van Hao hingga gelandang timnas Indonesia itu mengalami cedera dan harus menggunakan kursi roda setelah pertandingan. Lini pertahanan tim nasional Vietnam perlu segera menemukan cara untuk membatasi kemampuan udara dan kekuatan fisik striker setinggi 196 meter tersebut. Hal ini dianggap sebagai senjata paling menonjol dari tim yang dipimpin oleh pelatih John Herdman saat ini. Pemain berpengalaman seperti Doan Van Hao, Bui Hoang Viet Ang, dan Nguyen Tang Chung dianggap sebagai kandidat kuat untuk mengemban tugas menjaga Baker. Khususnya Van Hao yang sering disinggung Indonesia karena pertemuan intens sebelumnya, termasuk bentrokan dengan Evan Dimas di SEA Games 2019 di final SEA Games, tulis The Theo 247 dalam laporannya. Jelas menarik untuk dinantikan, apakah Michelle Baker mampu kembali tampil gacor dan membawa timnas Indonesia mengalahkan Vietnam, atau justru lini pertahanan The Golden Stars Warriors berhasil menghentikan striker muda yang sedang menjadi buah bibir di Asia Tenggara tersebut. Baru tiba di Indonesia, Vietnam langsung dihantam masalah jelang duel dengan timnas Indonesia di Pakansari. Rival skuad Garuda, timnas Vietnam mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi laga krusial melawan timnas Indonesia pada matchday ketiga Grup A Piala AFF 2026. Skuad berjulukan The Golden Stars Warriors telah tiba di Indonesia, namun mereka datang dengan waktu persiapan yang sangat mepet sebelum bentrok di Stadion Pakansari pada Senin besok. Menurut laporan beberapa media Vietnam, rombongan tim asuhan Kim Sang-sik mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Sabtu 1 Agustus 2026 sekitar pukul 13 WIB. Setelah itu, seluruh pemain dan staf langsung melanjutkan perjalanan darat menuju Bogor yang menjadi lokasi pertandingan penting tersebut. Padatnya jadwal perjalanan membuat Vietnam memilih memprioritaskan pemulihan kondisi fisik para pemain. Akibatnya, mereka tidak menggelar latihan pada hari pertama dan baru dijadwalkan menjalani 1 sesi latihan resmi pada Minggu atau tepatnya hari ini. Jelas, situasi tersebut membuat waktu adaptasi Vietnam terhadap kondisi lapangan dan cuaca di Pakansari menjadi sangat terbatas. Kondisi serupa sebenarnya juga dialami timnas Indonesia yang baru kembali dari Thailand usai mengalahkan Timor Leste. Namun bedanya, skuad timnas Indonesia mempunyai keuntungan karena sebelumnya sudah merasakan atmosfer atau cuaca di Stadion Pakansari. Meski demikian, kedua tim praktis tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan persiapan taktikal. Faktor kebugaran pemain diperkirakan akan menjadi salah satu penentu hasil pertandingan yang diprediksi berlangsung sengit. Duel Indonesia melawan Vietnam menjadi laga paling menentukan di Grup A.
Saat ini, Singapura memimpin klasemen sementara dengan 7 poin setelah memainkan 3 pertandingan. Sedangkan Indonesia mengoleksi 6 poin dari 2 laga, dan Vietnam berada tepat di belakang dengan 4 poin dari 2 pertandingan. Hasil imbang tanpa gol melawan Singapura pada laga sebelumnya membuat posisi Vietnam mulai tertekan. Kondisi itu membuat tim besutan Kim Sang-sik wajib membawa pulang hasil positif dari Stadion Pakansari jika ingin menjaga peluang lolos ke babak semifinal tetap terbuka. Sebaliknya, timnas Indonesia datang dengan kepercayaan tinggi setelah mencatat 2 kemenangan beruntun. Skuad Garuda sukses mengawali turnamen dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja sebelum kembali meraih 3 poin saat menghadapi Timor Leste. Sempat repotkan lini depan timnas Indonesia, John Hartman angkat topi buat Timor Leste. Sebagaimana yang diketahui, timnas Indonesia sukses memetik kemenangan 3-0 atas Timor Leste. Namun, di balik kesuksesan tersebut, timnas Indonesia dipaksa bekerja sangat keras karena skuad Garuda tak bisa berbuat banyak sampai mendekati akhir laga. Atas hal itulah, pelatih timnas Indonesia John Hartman sangat menyanjung performa lawan yang dinilainya tampil disiplin dan menyulitkan. Arsitek asal Inggris tersebut menyebut duel memang diprediksi berjalan ketat sejak awal. Ia menilai Timor Leste tampil rapi, menjalankan rencana permainan yang telah disiapkan, dan menjadikan laga tidak mudah bagi Indonesia. Dalam hal ini, Hartman juga menyoroti progres Timor Leste sepanjang turnamen. Menurutnya, tim berjulukan The Rising Sun itu menunjukkan kemajuan dari satu laga ke laga berikutnya. Semua pujian layak diberikan untuk Timor Leste. Kami tahu mereka akan menjadi lawan yang sulit. Mereka telah berjuang sangat keras sepanjang turnamen dan terus berkembang dari pertandingan ke pertandingan, ujar John Hartman. Menurut Hartman, Timor Leste datang dengan tujuan yang jelas untuk melegam produktivitas Indonesia dan mencari momen lewat transisi cepat. Skema tersebut pun dianggapnya berjalan efektif dalam sebagian besar durasi laga. Indonesia dipaksa bekerja keras membongkar pertahanan lawan sebelum gol pembuka hadir di paruh akhir pertandingan. Mereka memiliki satu misi yang sangat jelas, yaitu menghentikan kami mencetak gol dan mencoba memanfaatkan serangan balik. Mereka melakukannya dengan baik, namun kami tahu bahwa jika kita tetap sabar, kesempatan kami akan datang, papar John Hartman. Hal yang sama juga dirasakan oleh gelandang timnas Indonesia Tom Hay, yang mengakui timnasnya sempat kesulitan membongkar pertahanan Timor Leste. Menurut Hay, meski tim lawan hanya bermain dengan 10 orang, skuad Timor Leste tampil disiplin. Pertahanan rapat dengan garis yang cukup dalam membuat timnas Indonesia kesulitan untuk membuat dan menyelesaikan peluang matang di depan gawang lawan. Ex-pemain Heerenveen itu mengaku Indonesia mampu bermain lebih lepas ketika sudah mencetak gol pembuka. Namun penggawa merah putih disebutnya harus bekerja keras dan menjalani laga yang berat. Timor Leste bermain sangat baik hari ini. Mereka berjuang, bertahan dengan baik, dan bahkan terkadang melakukan serangan balik yang membahayakan. Kami berusaha membawa gaya permainan sendiri, dan akhirnya kami bisa mencetak gol pertama. Namun pertandingan ini adalah laga yang berat. Lantas bagaimana nih tanggapan kalian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya.